Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah. Saya adalah guru kelas 3 di MI Amanah Turen, Kabupaten Malang, sekaligus mahasiswa PBG dalam jabatan Batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Bidang studi Guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2100001257625. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada siswa kelas 3 MI Amanah, mata pelajaran IPAS dengan materi membuat dan membaca denah. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul untuk belajar bersama di hari ini. Nah, anak-anak, apakah ada teman anak-anak yang nggak masuk hari ini? Tidak, masuk semua ya. Alhamdulillah kalau semua sudah masuk, sudah bisa belajar bersama dengan teman-teman di sini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Oh, Mbak Aisyah. Oke, Mbak Aisyah silakan memimpin doanya. Jika berdoa, tundukkan kepala, pejamkan mata. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri qulubika kama nawaratal arda binuri samsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar, ilmu yang didapatkan oleh anak-anak bisa bermanfaat. Nah, sebelum pembelajaran IPAS hari ini kita mulai, Bu Mar ingin tahu semangatnya anak-anak. Kita tepuk-tepuk terlebih dahulu ya. Oke, untuk melihat konsentrasi anak-anak. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Masih ada yang nggak konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Nah, masih ada yang nggak konsentrasi. Konsentrasi ya. Kalau Bu Gumar bilang tepuk, berarti kita harus tepuk. Kalau nggak bilang tepuk, ya udah nggak usah tepuk. Boleh anak-anak hanya gini saja atau apa? Sebutkan angkanya ya. Tepuk 1, 1. Oke, sudah konsentrasi semua ya. Nah, sekarang di pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai aku dan lingkungan sekitarku. Jadi di bab 5 ini kita akan mempelajari anak-anak dan lingkungan di sekitarnya. Nah, lingkungan di sekitar anak-anak apa saja? Nah, lingkungan di sekitar anak-anak bisa di sini nih di mana? Dari sekolah. Kalau sama di rumah berarti di rumah. Kalau dengan teman-teman yang di rumah berarti dengan siapa? Loh, teman-teman yang ada di rumah. Yo, dengan siapa? Masyarakat. Ada lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan tersebut nanti yang akan kita pelajari pertama adalah tentang rumahku.
Nah, rumahku, rumahnya anak-anak. Ya, pasti kan anak-anak ada rumahnya. Rumahnya di rumah bersama dengan orang tua dan keluarga di rumah. Nah, di rumahku ini pasti ada yang namanya denah. Siapa yang tahu apa itu denah? Ada yang tahu nggak denah itu apa? Arah mata angin. Oke, selain arah mata angin apa? Hah? Petunjuk arah terus. Ayo apa? Buat orang yang tersesat bisa. Apalagi denah? Untuk mencari apa denah? Ayo. Untuk mencari arah ke timur atau ke barat kalau mau ke rumah orang lain. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita yang pertama adalah untuk membuat dan menggunakan denah sebagai penunjuk arah. Misal kalau mau ke sekolah dari rumahnya Mbak Deva lewat mana saja, atau kalau dari sekolah ke rumahnya Mas Nizar, pulangnya ya ke rumahnya Mas Nizar lewat mana saja. Kan mesti ada tempat-tempat yang dilewati, perempatan, pertigaan atau yang lainnya ya. Lalu tujuan yang kedua adalah belajar membuat denah daerah sekitar tempat tinggal. Lah di daerah sekitar tempat tinggalnya Saman itu pasti ada apa? Ada petunjuknya atau ada rumah orang lain, bisa juga ada tempat ibadah, ada sungai atau ada yang lainnya ya. Lalu yang ketiga adalah mempelajari peran penting denah untuk kehidupan. Untuk kehidupannya Saman itu denah itu sangat penting ya. Kalau Saman mau ke puskesmas misalnya, lewatnya lewat mana saja. Kalau mau ke rumah sakit harus lewat mana, lewat jalan apa. Seperti itu. Nah, arti denah secara umum adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Jadi, denah ini menunjukkan gambaran mengenai letak suatu bangunan atau gedung ya. Nah, di denah ini kita juga harus paham mengenai arah mata angin. Nah, arah mata angin itu ada 8 ya. Contoh, utara, lalu timur, laut. Lalu setelah timur laut, kita geser sedikit saja. Itu timur. Kita kalau geser sedikit ada tenggara. Kita geser ada selatan. Lalu kita geser sedikit ada barat daya. Geser sedikit saja, itu arah barat. Dan kita geser sedikit arah barat daya. Nah, anak-anak harus memahami arah mata angin agar anak-anak bisa sampai dengan tujuan dengan benar ya, nggak sampai tersesat atau yang lainnya. Nah, kita akan belajar arah mata angin, mengingat-ingat materi mata angin ya. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu, kita nyanyikan bersama-sama. Coba diperhatikan, diikuti lagunya, dan anak-anak bisa mempraktekkannya. Arah mata angin untuk petunjuk arah ada 8. Ayo kita nyanyikan. Utara, timur, laut, timur, tenggara, barat, barat, laut. Untuk petunjuk arah ada 8. Ayo kita nyanyikan. Utara, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat.
arah mata angin untuk petunjuk arah. Ayo, ayo kita nyanyikan utara, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut. Nah, itu mengenai arah ya, arah mata angin. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Nah, jadi kalau kita akan mencari denah, kita harus tahu petunjuk arahnya. Nah, kita harus tahu utara di mana. Nah, kuncinya di utara. Kalau sampean tahu utara, nanti yang lain bisa ngikuti ya. Nah, ini adalah contoh denah rumah. Nah, denah rumah, biasanya di rumahnya sampean ada apa saja? Nah, biasanya di rumahnya sampean ada kamar ya. Lalu selain kamar ada apa? Ruang tamu. Selain ruang tamu ada apa lagi? Kamar mandi. Biasanya yang penting ada apa lagi? Dapur. Selain dapur, garasi. Ya, kamar tidur. Terus ada apa lagi biasanya di ruang-ruang di rumahnya sampean? Halaman, biasanya halaman ditanami tanaman, bunga atau apotik hidup. Apa? Di lapangan. Di lapangan apanya? Rumahnya sampean lapang halamannya ya. Nah, itu bisa ditanam-tanami. Nah, lalu kalau kita mengetahui denah rumah, pasti kita juga tidak akan tersesat. Misal mau ke kamar mandi, tahu kamar mandinya di sebelah mana. Atau kalau kita berkunjung ke rumah teman, ke rumah saudara, kan kita kalau nggak pernah ke situ, kita masih tanya arahnya sebelah mana ya. Karena nggak semua rumah itu tempat-tempatnya sama dengan rumahnya sampean. Nah, ini contoh lagi, ada contoh denah sekolah. Denah sekolah biasanya ada apa? Kalau mau masuk, di depan ada apa? Gerbang atau pintunya yang besar, itu namanya gerbang ya. Kalau pintu biasanya pintu kelas-kelasnya sampean. Nah, itu ada gerbang. Lalu kalau di sini ada gedung ruang kelas 1 sampai 3 misal, atau ruang kantor atau ruang kepala sekolah. Ada ruang TU, ada lapangan, ada kamar mandi, ada kantin. Lah, kalau di sekolah anak ada apa saja dari masuk? Dari masuk denahnya ada apa? Gerbang. Setelah gerbang apa? Pintu. Setelah pintu ada apa ini? Aula. Setelah ada aula ada apa? Kantor. Setelah kantor, lorong, lalu lapangan, baru ke kelasnya anak-anak ya. Nah, ada juga contoh denah lingkungan rumah dan sekolah. Kalau denah lingkungan rumah dan sekolah ini lebih luas lagi, ya, karena biasanya di antara rumahnya sampean, antara rumah dan sekolahnya sampean itu ada tempat-tempat atau bangunan yang lainnya. Kayak di sini contohnya, kalau ke sekolah dari rumahnya sampean, misal melewati jalan apa? Kalau dari taman ke rumahnya Pak RT harus lewat jalan apa? Nah, seperti itu. Nah, ini boleh sampean tempel, misal sampean mau kamarnya di mana, kamar mandinya di mana, TV-nya di mana, kan yang sampean pilih ini ya. Mas Nizar, udah ada sofa.
Sofanya mau ditaruh di mana? Di situ. Ini kulkas, berarti ini dapur ya, ruang dapur. Ini apa? Yang sudah digunting. Lemari, lemarinya mau ditaruh di mana? Nah, sama tempel. Berarti ini lemari untuk kamar atau ruang yang lainnya. Boleh. Nah, ini sudah ya. Kamarnya di sini, menghadapnya sini. Berarti pintunya dari sini ya. Oke, pintar. Ini rata-rata pilih kamarnya warna putih ya. Kamarnya ada berapa ini? 2. Gunting 2. Oke, kamarnya ada 2. Nah, ini sudah ya. Ya, ini ruang makannya di situ. Kulkasnya di mana? Kulkasnya di situ. Sudah dapat apa? Gunting apa? Kompor. Dapurnya ditaruh di mana? Dapurnya ditaruh sebelah mana? Di sini atau di sini? Oke, dapurnya di situ. Mas Albi dapat apa? Waduh, sudah dapat kasur sofa. Ini kamarnya ada berapa? 1. Ya. Nah, Mas Novel sudah dapat apa? Lemari. Lemarinya ini lemari buat kamar atau lemari buat yang lain? Buat apa? Ruang apa ini? Oh, kamar tidur. Oh ya. Ini sudah dapat apa? Waduh, dapat 2. Kamarnya berarti 2. Sebelah mana dan mana? Jadi, oh, kamar jadi 1. Ya. Berarti anaknya 2 ya. Kamar Samen sama kamarnya kakak. Jadi 1. Oke. Ini kamarnya ada 2 ya. Ini lemari sama kamarnya. Kamarnya ada berapa rumah impiannya? 1. Oh ya, ini ruang apa? Kamar mandinya sini. Ya. Samen kamarnya di mana? Di sini. Kamarnya ada berapa? Kamarnya 1. Lalu ini, waduh, ini sudah banyak ya. Ini ada tempat tidur, lalu ada lemari, ada bunganya di sini dah. Oh ya, ini sofa. Lalu di sini, oh, ruang makan, ada kompor, ada kulkas, pintar. Ini ada apa saja? Ada lemari, lalu ini meja di sini ya. Sofanya di sini. Oh, nonton TV-nya di sini, ruang keluarga ya. Oke, pintar. Nah, anak-anak kita tadi sudah belajar menyusun dana rumah impianku ya. Sudah anak susun. Nah, disusun perabotan-perabotan yang anak-anak inginkan ada di rumah impiannya Samen. Dan juga sudah menjawab pertanyaan pengamatan mengenai rumah yang Samen impikan ya. Ada ruang apa saja, ada tempat apa saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai membaca dana rumah Rani. Tadi di depan sudah Bu Umar singgung, ya, antara rumah kita dengan sekolah pasti ada apa? Ada tempat umum atau ada jalan yang kita lewati ya. Nah, kalau ke rumahnya Rani dari sekolah, nah itu melewati jalan apa saja. Nah, untuk tugas ini adalah tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya setiap anak nanti membuat dana rumah Rani ini menjadi dana yang utuh, yang bisa difahami, yang bisa dipelajari. Contohnya seperti ini, nanti anak-anak membuat seperti ini. Nah, misal kalau ke rumahnya Rani dari sekolah melewati jalan apa saja, ya. Kalau dari sekolah ke rumahnya Andi melewati jalan apa saja. Misal Samen bermain di rumahnya Andi, mau pergi ke ATM. Nah, melewati jalan apa saja, melewati tempat umum apa saja, melewati rumahnya siapa saja, seperti itu. Nah, untuk tugas kelompok ini kita berhitung ya, agar bisa bersama-sama dengan temannya. Kita hitung mulai 1 sampai akhir. Kita hitung dulu ada berapa jumlah siswa kelas 3 ini. Ayo dari Mas Noval, berhitung mulai. 1, 2,
15, 16, 17. Karena ada 17 siswa, berarti ada 6 siswa. Kita jadikan 3 kelompok ya. Ada 6 siswa, ada 6 siswa, dan ada 5 siswa. Yang sebelah sini silakan kumpul dengan 6 siswa, yang sebelah sini dengan 6 siswa, dan yang sebelah sini dengan 5 siswa. Berarti 5 tambahnya bisa dari kanan dan kiri sini ya, langsung maju ke sini nanti. Bentar, sebelum kumpul, perhatikan ini dulu. Yang harus disiapkan anak yang pertama adalah gunting, lem, dan silakan bawa alat-alatnya di kelompoknya sampai terlebih dahulu. Yuk, coba mulai. Ayo pindah kelompok. Kira-kira kelompoknya di mana tadi? Kan Bumar menyebutkan 665. Nah, dari mana? Nah, bisa seperti itu, dirapikan dulu. Bisa? Oke, bisa ya, pelan-pelan pindahnya. Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya? Sudah kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Coba anggota kelompoknya sampean. Kelompok 1 ada berapa orang? 6. Anggota kelompok 2 ada berapa orang? Anggota kelompok 3 ada berapa orang? 5. Pun. Sekarang kelompok 1, 2, dan 3, hitungan ketiga. Silakan tunjuk ketuanya sampean. Ketuanya bertugas apa saja? Yang pertama, anggotanya harus diingatkan, dibagi ya, diingatkan dan dibagi untuk menggunting. Misal Mas Noval disuruh menggunting yang mana saja, terus ada yang bagian mengelem atau yang lainnya ya. Nah, caranya mengelem nggak langsung mengelem ya, nanti diperhatikan langkah mengerjakannya. Petunjuk penempatan gambar bangunan ya, petunjuk penempatan gambar bangunan nanti diperhatikan itu. Bentar, Bumar bagikan dulu, baru menunjuk ketua ya. Ini hitungan ketiga, tangannya diangkat semua. Yuk, diangkat semua. 1, pilih ketua ya. 2, 3. Wes, yang paling banyak di sini, yang paling ditunjuk banyak siapa? Basna, berarti ketuanya Basna ya. Di sini yang paling banyak nunjuknya ke siapa? Mbak Rara, berarti ketuanya Mbak Rara. Kalau di kelompok 3 yang paling banyak ditunjuk siapa? 1, 2, 3 Mbak Adeva, berarti ketuanya Mbak Adeva. Nah, langkah mengerjakannya. Setiap kelompok silakan siapkan gunting. Gunting sudah siap semua? Kalau sudah siap guntingnya, nah di situ kan ada gambar jalan, ya. Lalu ada gambar rumah-rumah. Silakan gambar rumah-rumah ini tadi, anak-anak gunting sesuai dengan petunjuk ketuanya. Petunjuk ketuanya. Nah, silakan Bu Ketua untuk menunjuk. Mas ini bagian gunting yang mana dan yang mana. Mas ini bagian yang mana dan mana. Mbak ini bagian yang mana dan mana. Ketuanya silakan dihitung jumlahnya ada berapa itu. Ada berapa rumah? Ya, ada berapa tempat umum? Ada 13, ada rumah dan tempat umum ya di situ. Silakan ketuanya. Tugas ketua yang pertama, silakan gunting sesuai bagian temennya. Digunting jadi berapa itu? Digunting biasa terlebih dahulu ya. Nanti detailnya temennya sampean.
Oke, ayo silakan ketuanya, Mbak Deva, Mbak Rara, sama Mbak Hasna. Ayo, waktunya tetap berjalan, silakan digunting. Ayo Bu Ketua, berapa setiap anak? Misal 22, oke 22, lalu nanti tambahnya siapa, kayak gitu, kerjasama, ya. Pilihnya langsung di sampingnya saja, biar lebih cepat. Terus nanti perlu diingat petunjuk ya, petunjuknya dibaca. Yo. Sudah, silakan dibagi ke temennya. Loh, ketuanya membagi ke temennya. Bu Ketua, silakan dibagi ini ke siapa? Misal ke Mbak Hasna, Mbak Salva dulu. Ayo Bu Ketua, dibagi lagi. Ayo, silakan digunting. Ya. Bu Ketua sudah dibagi temennya semua. Ya, ini dikasihkan temennya biar cepat selesai. Bu Ketua. Nah, gitu loh, sama gunting-gunting yang besar-besar. Yang detail nanti temennya sampean seperti itu. Guntingnya Mas Hilal mana? Guntingnya Mas Novel kemana? Bawa semua kok pakai punya temennya itu loh. Saya pakai punya sendiri-sendiri. Ya, digunting besar dulu. Ketuanya menggunting besar, nanti temennya yang menggunting detailnya. Langsung boleh satu, gak usah dipilih, gak usah temennya suruh milih, sampean yang ketuanya. Berarti sampean yang menyuruh temennya untuk menggunting, seperti itu. Nah, kelompok 2 sudah, kelompok 2 sudah banyak yang digunting ya. Kelompok 3. Gini loh Mbak Deva kan ketuanya ya. Nah, silakan Mbak Deva digunting dulu, digunting besar. Misal digunting seperti ini. Udah, kasihkan ke temennya, gak usah memilih. Temennya yang akan gunting detailnya, gitu. Kalau temennya milih aku yang ini, Mbak Deva nggak selesai ya. Ayo coba digunting. Digunting besar aja dulu, nanti temennya yang menggunting detailnya. Nah, gunanya kerja kelompok seperti itu, cepat selesai ya. Kalau temennya milih-milih, keduanya nanti nggak selesai-selesai. Digunting langsung digunting saja. Ya, Mbak Caca berarti tugas untuk menempel. Ya, dipelajari ya. Kan di situ ada petunjuknya. Masjid berada di depan rumah. Siapa? Rumah Andi ya. Nah, ada yang menggunting, ada yang ngelem. Kalau ada yang sudah, bisa dipelajari untuk pengelemannya tadi. Mas, tugasnya mana? Tugasnya mana? Nah, ini kan ada. Nah, ini. Nah, terus ada yang bertugas untuk membaca. Ini kalau sudah selesai, anak-anak mengerjakan ininya, petunjuk arahnya ya. Nah, diselesaikan dulu. Ya, langkah-langkahnya sudah. Nah, oke, pintar kelompok 2 sudah banyak yang selesai. Lemnya dilem. Dibaca langkahnya. SD-nya di mana tadi? SD. Dibaca ini. Kan sudah belajar petunjuk arah tadi. Ayo, langsung dikerjakan. Sekolah berada di sebelah timur masjid. Masjidnya di mana? Nah, ngelemnya seperti ini, seperti Mas Novel ini. Lah, pintar. Ngelem di mana tadi? Masjidnya di mana? Masjidnya di mana?
Oh ya, berarti itu di situ. Kan ini ada petunjuknya. Boleh. Masjid berada di selatan rumah Andi. Rumah Andi mana sih, nak? Rumah Andi. Mana rumah Andi? Nah, selatannya itu mana? S. Simbol S di mana? Di sini. S. Nanti kan depannya masjid di depannya rumah Andi sini. Oh, silakan dikerjakan yang lainnya. Oh, SD-nya ya. Masjidnya dulu di sini. Kalau SD-nya di mana tadi SD-nya? Sekolah dasar berada di timur masjid. Berarti timurnya masjid mana? Timur. Nah, oke, pintar, sip. Ya, kerjakan seperti itu ya. Oke, yang di sini yang tugas mengelem dan membaca petunjuknya Mas Noval. Ayo yang kelompok sini, yang tugas mengelem sama membaca petunjuknya siapa? Mas Albi, ayo. Yang sudah mana? Yang sudah silakan dilem. Ya, pintar. Ayo, Mbak Ketua, silakan ditunjuk temennya, dibantu temennya untuk mengelemnya. Ya. Oh, ini sudah ada yang ketempel ya, pintar. Dilihat petunjuk arahnya, utara, barat, timur, selatan ya. Pom bensin sebelah mana? Bang, juga ada di situ. Nah, apakah sudah selesai semua? Oke, karena sudah selesai semua, silakan semuanya menghadap ke depan. Ya, coba dilihat punya sampean benar semua apa tidak? Jeng, 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 jeng. Ayo. 1, 2, 3. Nomor 1 benar apa tidak? Coba cek. Ayo. Ada yang salah apa tidak? Penempelannya. Oke, silakan. Coba Bu Mar akan melihat semua kelompoknya sudah selesai apa belum. Kelompok 1 maju ke depan. Ya, kelompok 1 semuanya. Nah, menghadap ke teman-temannya yang kelompok 3 sudah kan ya? Oh ya, kalau sudah nggak usah dibenahin lagi, nak. Pon, ketuanya Mbak Hasna. Oke, dari kelompok 1, rumah Andi. Di depan rumah Andi ada apa? Masjid. Terus ada rumah Rani. Di depan rumah Rani ada apotik. Lalu ada kantor polisi. Di depan kantor polisi ada toko buku, bank, dan SD Negeri Pelangi. Lalu ada taman bermain di sebelah timurnya, ada barbershop dan supermarket. Lalu ada kantor pos dan apa ini? Lapangan ya. Lalu di depan sendiri ada pom bensin dan ATM. Benar semua apa tidak? Kalau benar semua, kita kasih aplaus buat teman-temannya sampean yang di kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Pintar hebat, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 2 silakan maju oleh ketuanya Mbak Rara. Ayo Mbak Rara. Dari kelompok 2, dari rumah Andi, depannya rumah Andi ada masjid. Lalu rumah Rani depannya adalah apotik, sedangkan di depannya kantor polisi, ada toko buku, bank, dan SD Negeri Pelangi. Lalu di sebelah timur taman bermain ada barbershop dan supermarket. Dan ada kantor pos, sebelahnya kantor pos ada lapangan. Dan di depannya lapangan atau di selatannya lapangan itu ada pom bensin dan ATM. Kelompok 2, apakah kelompok 2 benar semua? Oke, pintar. Kalau kelompok 2 benar, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selamat, pintar semua ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok 3 sekarang.
Mas Nova lewatnya di mana? Bisa bilang permisi? Permisi ke temennya ta, ya. Kelompok 3, keduanya tadi Mbak Deva. Aduh, ada cowok sendiri nggak paling ganteng ya. Lalu di rumah Rani depannya ada apotek dan di depannya rumah Andi ada masjid. Di SD Negeri Pelangi utaranya ada bank, toko buku, dan kantor polisi. Lalu ada kantor pos, di sampingnya kantor pos ada lapangan, di depannya lapangan atau di selatannya lapangan itu ada pom bensin dan ATM. Ayo diperhatikan ya temennya, kasihan. Lalu di timur taman bermain ada barbershop dan supermarket. Benar semua apa tidak? Benar semua, karena kelompok 3 benar. Kita kasih aplaus juga buat kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, karena anak-anak hari ini hebat semua ya, kelompokannya udah benar semua, udah bisa mengerjakan dengan baik. Kita tepuk tangan buat Samen semuanya. Nah, masih semangat untuk belajar? Masih, ayo saya coba tepuk semangat. Nah, semangat. Dari belajar hari ini kita bisa mengetahui bahwa Dena itu sangat penting ya, sangat penting untuk kehidupan anak-anak ya. Mau kemana-mana harus tahu utara, selatan, timur ya, agar tidak tersesat. Nah, juga harus tahu lewat mana saja ya. Kalau mau ke rumah sakit, lewatnya melewati jalan apa saja. Kalau mau ke puskesmas atau mau ke bank, lewatnya lewat mana saja. Begitu juga selain di tempat umum, di rumah juga ada denahnya. Denah rumah itu skala paling kecil ya. Kalau Samen mau kamar mandi, melewati kamarnya siapa, kakak, misal kamarnya nenek atau yang lainnya ya. Apalagi kalau kita bertamu ke tempat orang lain yang asing buat Samen, Samen harus bertanya dan permisi ya. Selain bertanya juga permisi. Misal permisi mau ke kamar mandi, lewatnya apa saja. Nah, seperti itu. Nah, dapat kita simpulkan juga, Dena adalah sebuah gambar yang menunjukkan letak suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Ya. Mas Nizar, paham apa itu Dena tadi? Hah? Paham apa Dena itu? Kena adalah sebuah gambar yang menunjukkan suatu hal atau gambar rancangan suatu gedung atau bangunan. Nah, Dena itu seperti itu. Nah, sebelum belajar Dena, kita juga harus mengetahui arah mata angin. Nah, untuk pelajaran hari ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat anak-anak dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa ya. Siapa yang mau berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini? Saya. Oke, Mbak Cacan silakan dipimpin doanya. After study, let's pray together. Innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah, Tuhan pencipta, limpahkanlah atas kami dan kami dari siksa api. Amin.
Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan ilmunya buat anak-anak bisa dikembangkan lebih baik lagi. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.